Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, siap action, gas, gas, pol. Kembali lagi dalam Seliter Migas, seputar literasi dari KPP Migas. Sebuah konten perpajakan terupdate, terakurat, dan terpercaya dari KPP Migas. Bersama saya Didi Mulyadi, penyuluh pajak pada KPP Migas. Di Seliter Migas kali ini, kami akan membahas mengenai SPT unifikasi. Apakah SPT unifikasi itu? Apa tujuannya? Dan bagaimana penerapannya? Simak obrolan kami selengkapnya. Untuk mengupas tuntas tentang SPT unifikasi ini, bersama saya telah hadir Mbak Ani Mailani, penyuluh pajak di KPP Migas. Selamat datang Mbak Ani, apa kabarnya hari ini? Halo Mas Didi, Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Ani ya. Mbak Ani, seperti kita ketahui nih, Direktur Jenderal Pajak kan sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan SPT PPh unifikasi. Mungkin Mbak Ani bisa menjelaskan sedikit mengenai SPT unifikasi ini seperti apa Mbak? Baik, jadi hari ini kita mau membahas mengenai SPT unifikasi ya Mas Didi ya. Baik, untuk SPT unifikasi ini perlu kita ketahui sendiri ya Mas Didi ya. Untuk unifikasi sendiri itu adalah penyeragaman atau penyatuan. Singkat aja kita sebut aja penggabungan ya Mas Didi ya. Sedangkan untuk SPT sendiri itu adalah merupakan sarana untuk pelaporan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah, untuk SPT unifikasi sendiri berarti itu adalah sarana surat setoran massa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut pajak digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, di mana itu yang dibayarkan sendiri maupun yang dipotong atas dari beberapa SPT dijadikan menjadi satu SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, berarti ini menggabungkan beberapa jenis SPT Mbak Ani ya? Betul. Nah, terkait dengan tujuannya itu sendiri, seperti apa Mbak Ani untuk SPT unifikasi ini? Jadi yang telah kita ketahui ya Mas Didi ya, untuk SPT sebenarnya itu kan kalau kita lihat dari masa pelaporannya, dia dibagi menjadi dua ya. Ada SPT tahunan dan ada SPT masa. Ya. Untuk tahunan sendiri itu juga dibagi dua Mas Didi. Ada SPT orang pribadi dan ada SPT untuk badan usaha. Nah, untuk per masa atau per bulan itu SPT masa dibagi dua lagi, yaitu SPT masa PPN dan SPT masa PPH. Ya. Nah, dari beragamnya jenis SPT yang saat ini sudah dilaporkan oleh wajib pajak ya, itu dikhawatirkan itu menjadi kerumitan. Jadi wajib pajak takutnya kesulitan dalam melakukan pelaporannya. Apalagi kita melihat dari macam-macam SPT itu kan formatnya berbeda, karakternya, jenis pengisian juga berbeda. Nah, selain itu juga berimplikasi pula pada besar biaya administrasi yang dikeluarkan baik dari sisi Direktorat Jenderal Pajak maupun dari wajib pajak sendiri. Nah, berawal dari itulah kehadiran SPT PPh Masa Unifikasi ini diharapkan mampu menjadi solusi dan titik cerah bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah, tentunya fungsinya apa sih gitu ya? Jadi untuk fungsinya sendiri selain untuk memudahkan, itu nanti juga semoga berdampak pada kepatuhan penyampaian SPT wajib pajaknya itu semakin meningkat. Jadi begitu. Oh, jadi secara garis besar nih untuk efisiensi dan efektivitas pelaporan pajak juga Mbak Ani ya? Betul sekali. Nah, sekarang terkait dengan jenis-jenis PPh-nya nih Mbak Ani, apakah semua jenis PPh yang bisa diunifikasi atau seperti apa nih Mbak? Nah, untuk jenis PPh sendiri kan ada banyak ya, tapi tidak semua jenis PPh unifikasi diterapkan untuk SPT unifikasi. Jadi yang termasuk dalam SPT unifikasi itu adalah untuk pasal 22, 23, 4 ayat 2, 26 dan pasal 15. Jadi itu yang masuk dalam penerapan SPT unifikasi untuk tahun 2022 ini Mas Didi. Ya. Betul. Mbak Ani tadi tidak menyebutkan PPh 21 Mbak ya? Nah, Betul. terkait PPh 21 ini seperti apa Mbak pelaporannya? Untuk PPh pasal 21 emang tadi nggak disebutin ya, karena untuk 21 sendiri itu tidak masuk dalam penerapan unifikasi untuk SPT unifikasi tahun 2021 ini Mas Didi. Jadi untuk PPh 21 sendiri untuk pelaporannya itu masih sama seperti biasanya. Jadi dilaporkan dalam bentuk CSV di aplikasi
ISPT PP21 dan cara pelaporannya masih sama juga dengan cara mengupload file CSV tersebut ke DJP online. Oh, berarti masih menggunakan ketentuan yang sebelumnya Mbak Ani ya? Masih sama untuk PPh 21. Oke. Baik, kawan pajak, kebijakan penerapan SPT masa PPh unifikasi diatur dalam Per 24/PJ/2021 yang tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas dari pelaporan pajak, khususnya SPT masa PPh. Adapun jenis pajak yang wajib dilaporkan dalam SPT masa PPh unifikasi meliputi PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 15 dan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, Mbak Ani, terkait dengan bentuk SPT masa PPh unifikasi ini seperti apa, Mbak? Baik, jadi untuk SPT masa unifikasi ini Mas Didi sebenarnya sudah ada tahun 2020 ya. Baik. Di akhir tahun. Yang pengaplikasiannya itu sudah di 2021 di mana tapi bukan untuk semua wajib pajak. Jadi untuk wajib pajak tertentu saja seperti untuk instansi pemerintah dan wajib pajak tertentu. Nah, yang 2021 kemarin bentuknya itu ada dua Mas Didi, jadi ada dua pilihan. Jadi di mana bisa menggunakan bukti potong secara kertas maupun elektronik. Tapi untuk penerapannya di tahun 2022 ini penerapannya sudah menggunakan bukti potong secara elektronik secara keseluruhan. Berarti sekarang udah menggunakan elektronik semua Mbak ya, untuk tahun 2022 ya. Nah Mbak, ini kan terkait dengan dokumen elektronik nih Mbak. Selama ini kan wajib pajak membuat bukti potong dan SPT masa dari program ISPT dan meng-create file CSV untuk selanjutnya di-upload di DJP online. Nah, kalau menggunakan SPT masa unifikasi ini seperti apa ya, Mbak? Betul. Jadi kalau untuk SPT unifikasi ini, pembuatan bukti potong juga dibuat di e-Butpot unifikasi yang sudah ada di DJP online juga. Jadi sekarang juga sudah tersedia e-Butpot unifikasi di DJP online. Oh, jadi wajib pajak tinggal mengakses DJP online, laman DJP online dan memanfaatkan aplikasi e-Butpotnya ya. Betul. Oke. Nah, kalau terkait dengan e-Butpot nih Mbak, kan biasanya ada terkait dengan tanda tangan elektronik Mbak Ani ya. Nah, terkait dengan tanda tangan elektronik ini perlu adanya sertifikat elektronik juga kan sebelumnya. Nah itu gimana Mbak prosesnya untuk mendapatkan sertifikat elektronik itu? Apakah sama atau berbeda dalam SPT unifikasi? Oke, jadi untuk sertifikat elektronik, jadi untuk pembuatan bukti potong secara SPT unifikasi sendiri ya, jadi itu bukti potongnya sudah tertandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat digital. Otomatis harus wajib pajak yang sudah mempunyai sertifikat digital yang bisa menggunakan ISPT unifikasi tersebut. Nah, bagi wajib pajak yang sudah pernah melaporkan SPT e-Butpot PPh 23 ataupun e-faktur, nah itu sudah menggunakan sertifikat elektronik yang sama. Jadi sudah bisa digunakan juga untuk aplikasi di e-Butpot unifikasi. Iya, betul, SPT unifikasi ini. Sedangkan bagi wajib pajak yang belum mempunyai sertifikat elektronik nih Mas Didi nih, kan banyak yang ditanyakan, nanti gimana caranya sih supaya aku bisa menggunakan sedangkan aku nggak punya sertifikat elektroniknya. Nah, bagi wajib pajak yang belum sama sekali mempunyai sertifikat elektronik, bisa langsung datang ke KPP di mana tempat terdaftar. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi ya Mas Didi ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di Per 4 tahun 2020, di situ ada persyaratannya. Oh gitu. Baik, cukup jelas penjelasannya Mbak Ani. Baik kawan pajak, pembuatan bukti pemotongan atau bukti pemotongan PPh unifikasi dan SPT masa PPh unifikasi dibuat melalui aplikasi e-Butpot unifikasi pada laman DJP online. Dan pastikan terlebih dahulu sertifikat elektronik kawan pajak sudah tersedia ya. Nah Mbak Ani, pemotongan dan pemungutan PPh kan berdasarkan transaksi nih Mbak ya. Nah, jika dalam satu masa pajak itu tidak terdapat transaksi nih Mbak Ani, gimana? Apakah bukti pemotongan atau pemungutan ini juga tidak perlu dibuat karena tidak ada transaksi atau seperti apa Mbak? Nah, banyak kejadian seperti itu ya Mas Didi ya, di mana dalam suatu masa itu memang tidak ada transaksi, jadi tidak perlu membuat bukti potong. Tapi di sini jika kondisinya seperti itu ada beberapa kondisi yang memang wajib untuk tetap membuat bukti potong walaupun tidak ada transaksinya ya. Untuk kriteria itu ada beberapa, ya, salah satunya adalah jika PPh yang dipotong itu karena SKB. Jika PPh, jadi untuk PPh terutangnya itu nihil karena SKB, surat keterangan bebas. Kemudian
jika PP yang dipotong itu nihil karena dia mempunyai surat keterangan PP 23. Dia termasuk UMKM tuh, biasanya dia nihil kan ya pemotongannya ya. Kemudian jika dia PP yang terutangnya itu karena mendapatkan fasilitas, itu dia nihil juga. Kemudian PP yang terutangnya itu karena ditanggung pemerintah. Atau dia P3B perjanjian pajak berganda ya, tentunya harus dilampiri dengan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Terus yang terakhir, di mana kondisi itu adalah bukti pemotongan atau pemungutan yang dilakukan menggunakan SSP atau BPN atau sarana lain yang dipersamakan dengan SSP. Jadi kondisi-kondisi seperti itu, walaupun pajaknya nihil, itu tetap harus dibuatkan bukti potong. Oh gitu ya, berarti atas kondisi-kondisi tertentu ya Mbak. Betul. Nah Mbak Ni, kalau di PPh Unifikasi ini apakah mengatur juga terkait dengan pembetulan atau pembatalan jika misalkan wajib pajak salah input atau salah membuat bukti potong, itu apakah diakomodir juga Mbak di sini? Betul, tentunya Mas Didi ya. Dengan sistem yang baru, PPh Unifikasi ini ya, SPT Unifikasi ini juga mengakomodir hal-hal tersebut, di mana kadang kita salah membuat bukti potong ya. Nah, itu bisa dilakukan pembetulan dengan sarana pembetulan. Atau misal nih, bukti potong ternyata bukan gagal ya, tidak terjadi transaksi, batal ya. Nah, batal itu berarti harus dibikinin pembatalan, itu bisa. Atau bisa menggabungkan satu bukti potong jika memenuhi kriteria yang pihak yang dipotong satu dengan satu kode jenis pajak dengan satu yang masa yang sama. Jadi dengan tiga kriteria itu bukti potong bisa digabung. Jadi seperti itu. Baik, berarti di PPh Unifikasi juga mengakomodir hal-hal seperti itu Mbak ya, bisa dilakukan pembetulan, bisa dilakukan pembatalan atau penggabungan. Betul. Nah sekarang kalau terkait misalkan wajib pajak nih terlambat dalam hal penyampaian SPT PPh Unifikasi atau mungkin terlambat dalam melakukan penyetoran pajaknya gitu kan. Kalau di SPT Unifikasi ini apakah ada sanksi atau penerapan sanksinya seperti apa Mbak? Nah, ini kita sebelum bahas masalah sanksi atau keterlambatan ya, kita informasikan dulu nih batas waktu pelaporan maupun jatuh tempo penyetoran ya Mas Didi ya. Jadi untuk penyetoran penyetoran PP yang terutang, jika itu dipungut ya atau dipotong itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, betul. Nah, jika dibayarkan sendiri atas PP yang dipotong itu, maksimal pembayarannya ada tanggal 15 bulan berikutnya. Oh, baik. Berarti Nah, yang terakhir itu adalah penyampaian SPT masanya itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, jika dari ketiga hal tersebut nih ada yang terlambat. Nah, menariknya di SPT Unifikasi ini kan kita menggabungkan beberapa SPT masa menjadi satu, di mana jika terlambat lapor maksudnya ya, itu dikenakan sanksi hanya satu aja sebesar 100.000. Beda kan Mas Didi kalau yang dulu ya SPT-nya kan masing-masing ya, ada 22, 23, 24 ayat 2 gitu kan ya. Jika terlambat melaporkan, maka dikenakan sanksinya sebanyak 3 kali kan ya, jadinya 300.000. Nah, itu lebih efektif dan efisien. Cuma dikenakan 100.000 aja sekali aja. Tapi nih ada tapinya Mas Didi. Ya apa tuh tapinya? Jika penyetoran yang telat nih, pembayaran yang telat ya, itu dikenakan per jenis masa pajak. Per jenis masa pajak. Diharapkan dengan adanya SPT Unifikasi ini juga tidak ada ya sanksi-sanksi seperti itu ya, supaya itu juga lebih mengefektifkan biaya ya. Jadi di mana pada saat sudah membayar otomatis diharapkan langsung melaporkan kan Mas Didi ya, untuk menghindari sanksi-sanksi tersebut. Nah, gitu. Oke, baik. Semakin jelas nih Mbak penjelasan SPT Unifikasi. Jadi di SPT Unifikasi ini kan diakomodir juga terkait dengan keterlambatan, ada pula sanksi-sanksinya nih Mbak ya. Nah, dari tadi kita berbincang tentang SPT Unifikasi nih. Sebetulnya mulai kapan sih Mbak ini mulai diberlakukannya SPT Unifikasi ini Mbak? Nah, kayaknya pengen lebih cepat ini ya, karena dendanya semakin berkurang kan ya bagi wajib pajak sendiri ya. Nah, untuk SPT PPh Unifikasi ini, Mas Didi, ini wajib untuk seluruh wajib pajak itu masa April 2022. 3 bulan lagi Mas Didi, itu wajib. 2022 wajib. Tapi bagi wajib pajak yang sudah mempunyai sertifikat digital nih atau yang belum tapi ingin
menggunakan nih, saya mau menggunakan supaya nanti nggak telat dendanya, jadi dendanya lebih minimal gitu Iya, ya. betul. Itu bisa dilakukan di masa Januari ini Mas Didi tahun 2022. Jadi wajib pajak sudah bisa kalau mau untuk melaksanakan mulai sekarang juga sudah bisa dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi sudah kita obrolin ya. Oke. Jadi seperti itu. Oh, baik, berarti mulai berlakunya Januari sudah bisa digunakan, Mbak ya. Tapi Sudah nanti bisa. seharusnya dipakai semua gitu kan, sudah diwajibkan di masa pajak April 2022. Betul. Baik. Nah, kawan pajak, pembuatan bukti pemotongan atau bukti pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT masa PPh unifikasi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2021 dapat dilaksanakan mulai masa pajak Januari 2022 dan harus dilaksanakan mulai masa pajak April 2022. Wah, menarik sekali nih Mbak Ani perbincangannya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya Mbak Ani nih. Sama-sama, semoga informasi ini bisa tersampaikan bermanfaat ke wajib pajak ya Mas Didi ya. Baik, kawan pajak, demikian perbincangan saya dengan Mbak Ani Mailani tentang SPT masa PPh unifikasi. Bagaimana? Lebih ringkas dan praktis bukan? Semoga kawan pajak dapat memahami dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara mudah dan praktis. Sampai jumpa kembali di Seliter Migas berikutnya. Siap action, gas, gas, pol. Salam Seliter Migas.